maksudnya Bang? Coba Abang jelaskan ke saya, coba persepsi Abang seperti apa? Inilah firman dari Amin. Ya, Iya, inilah amin. firman dari Yesus. Dari segala yang Saksi diciptakan, yang setia. artinya dia lebih utama dari apapun yang diciptakan. Iya betul. Sementara dia bukan Yesus ciptaan. itu artinya gini, Bang. Yesus itu adalah ciptaan Gambar paling itu jangan Abang bayangkan secara harafiah seperti itu Bang. Iya, tahu. Yang dimaksud gambar Allah itu siapa? Ciptaan atau bukan? Ciptakannya dia laki-laki Kan dan diciptakannya perempuan, diciptakannya mereka. Kan itu Baik, dia. sekarang saya tanya, Tuhan Anda yang turun laki-laki, mana Tuhan perempuannya? Ya loh. Hubungannya Kan dasar Anda di situ, Kejadian 26. Ya, ternyata laki-laki dan perempuan itu maksudnya manusia Bang, bukan Tuhan. ya manusia, makanya manusia, gambaran Tuhan tentang manusia ada laki-laki dan perempuan. Jika jenis Tuhan kelamin, itu Bang. ya Jadi jenis yang kelamin. Abang bicarakan. Jika Tuhan Anda itu juga berjenis kelamin, kan kayak gitu. Maka Gender saya itu kan cari. Abang bicarakan tentang gender, ini kan tentang rupa Bang. Nah, Rupa nih. gambarannya kan dikatakan, bukan dikatakan sesuai dengan jenis kelamin kita kan enggak. Nih, Gitu loh Bang. Coba Nah. Abang tanya lagi saya Bang, yang mana tadi? ya. Maka Allah menciptakan manusia. Ya, manusia itu menurut gambarnya, oke? Nah, stop. Biar saya Stop. jelasin. Oke. Oke. Tadi dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu berarti lebih dari satu kan? Oke, terus? Ya. Nah, lalu di ayat 27 maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Tiga di dalam satu. Itu artinya itu, Bang. Gambar Allah 3 dalam 1. Bukan. Gambar Allah ini laki-laki dan perempuan. Kata-kata itu kita harus simak. Dari ayat 26 dikatakan kita, berarti jamak. Tapi yang kita di sini tadi, nih 26-nya Bang ya. yang kita- Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Kan gitu. Nih, menurut Ya. gambar kan di sini. Dan rupa dan kita, rupa. betul gak? Kita. Nah. Garis bawah kitanya. Oke. Sekarang gambar itu apa? Gambar itu ya menurutnya Nah, gambar di Allah situ- itu diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Ini Garis gambar Allah bawahnya laki-laki dan katanya. perempuan. Di ayat 27 Abang garis bawahi katanya diciptakannya. Jadi di situ bukan diciptakan mereka, bukan gitu lagi loh. Itu Diciptakannya dia ya Iya. laki-laki dan Artinya- perempuan. Artinya kata kita dan katanya itu kan suatu yang berbeda. Ah, Itu yang saya katakan tadi bahwa diciptakannya nya tadi adalah Tuhan. iya, tiga di dalam satu itu nya itu berarti menjadi satu. Kita itu tadi yang tiga itu gitu loh. Diciptakannya. Iya, jadi bukan dibuat lagi diciptakan mereka, nggak gitu lagi loh. Jadi Gambarnya itu apa gambarnya? Ya. Gambarnya apa? Ya kan tadi dikatakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi Yang maka dimaksud gambar itu apa? ketika Yesus datang ke bumi, maka dia mengambil Bang, yang dimaksud gambar Allah itu apa, Bang? gambar Allah itu adalah artinya seperti apa Allah itu keberadaannya, yaitu Jadi ciptaan gitu? bukan, Lah. bukan Bukan. Bang. Justru kita ini diciptakan menurut Gambar Allah itu ciptaan atau bukan sih? sehingga kita harusnya mewakili sifat-sifat baik dari Allah, tapi kita sudah rusak Bang. Jadi gambar Allah yang ada pada manusia sudah rusak ketika Bang, Adam dan Hawa jatuh. Yang dimaksud gambar Allah itu laki-laki dan perempuan kan? Bukan. Apa? Yang laki-laki dan perempuan itu adalah manusia yang dia ciptakan itu. Manusia yang dia ciptakan. Tapi Nah. gambar manusia ini kan kata Abang sama dengan Tuhan, betul? Jangan disamakan. Nggak bisa disamakan. Beda. Gambar dengan aslinya nggak bisa disamakan loh Bang. Enggak bisa disamakan. Nggak bisa Berarti disamakan. Tuhan bukan manusia kan? Gambarannya dengan yang aslinya nggak bisa disamakan. Gambaran berarti- itu adalah bayang-bayangannya lah. Artinya Iya. bagaimana kita bisa membayangkannya seperti itu loh. Bang. Berarti Jadi Tuhan kalau- dengan manusia beda kan, Bang? Ya. Beda. Artinya kalau kita melihat manusia Bang, artinya kalau manusia itu tidak rusak oleh iblis, tidak rusak oleh dosa, kita melihat ada gambaran Allah di situ. Makanya ada Enggak. kebaikan di hati manusia. Saya tanya sekali lagi, gambar Allah itu ciptaan atau bukan? Gambar itu jangan abang bayangkan secara harafiah seperti itu Bang. Iya, tahu.
Yang dimaksud gambar Allah itu siapa? Ciptaan atau bukan? Kan diciptakannya tadi kan dikatakan manusia kan? Adam dulu diciptakan. Oh, Diciptakan dulu Adam. Setelah berarti itu gambar Allah itu ciptaan. Adam itu ya ciptaan kan? Ah, lalu apa hubungannya dengan Yesus ini? Hubungannya dengan Yesus kan tadi saya katakan Tritunggal itu kan abang nggak percaya tadi Tuhan abang kan abang katakan Iya, Tuhan. abang jelaskan tentang Adam, lalu kenapa abang menghubungkan dengan Yesus gitu? Artinya bahwa Yesus itu juga ada di dalam penciptaan itu. Jadi sebelum dia ada, Yesus dia sudah- diciptakan. bukan dia menciptakan. Yesus itulah yang menciptakan semuanya. Waduh. Makanya di ayat 26 abang baca, marilah kita. Artinya ini yang ngomong kita ini siapa gitu Ya ya. udah bang, gambar Allah itu bang, ya. Nih saya kasih nih sama abangnya. Dia pikir gambar itu. Nih, baca bang. Yang mana tuh bang? Nih, Kolose 1:15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, Lebih utama. dari segala yang diciptakan. Nah, ciptaan kan Yesus itu. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Iya, yang diciptakan Yesus itu. Iya, bukan Yesus yang diciptakan. Lah. Dia segala yang diciptakan, apapun yang diciptakan, Yesus itu adalah yang lebih utama dari segala ciptaan itu, bukan dia yang diciptakan. Bukan dari segala ciptaan, dari segala yang diciptakan. Iya, artinya Nih. segala sesuatu yang diciptakan Eh, tidak ada yang bisa melebihi daripada Yesus. coba Itu kita eja ya. Iya. coba. Ini keutamaan Kristus ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang Ya. sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Ya. Yesus itu diciptakan. Kan, itu kan penerjemahannya bukan seperti itu. Loh, terus salah ini RAI gitu menurut Anda? Iya, abang baca dulu, kan ada koma itu, yang sulung, udah? Ya. kan? Yang sulung. Lebih utama Lebih utama, dari stop dulu. segala yang diciptakan. Stop dulu, Kan gitu? lebih utama, ya gitu ya. Hmm. Darinya itu artinya bukan Yesus yang diciptakan. Ah. Dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi selain daripada Yesus, itu adalah diciptakan kecuali Yesus. Itu artinya. Bang, Yang dibalik. Yesus itu adalah gambar Allah yang utama kan? Iya, yang Ah, ah. sulung. Dari segala yang Iya, artinya jangan Diciptakan. dijadikan Yesus yang diciptakan. Coba diterjemahkan baik-baik, Bang. Ini keutamaan Kristus di sini. Kita punya hati nurani menerjemahkannya. Ya iya, saya baca Bang. Saya bisa bahasa Lebih Indonesia utama. kan gitu. Kan dari segala yang diciptakan, artinya dia lebih utama dari apapun yang diciptakan. Iya betul. Sementara dia Yesus itu artinya gini Bang. Yesus itu adalah ciptaan paling utama dari semua penciptaan. Ya, sama dia. Kalau seperti itu pasti ditulisnya seperti itu, Bang. Ini kan nggak Lah. seperti itu dituliskan. Kalaunya Yesus itu yang menciptakan ya, kalau Yesus itu Tuhan maka lebih utama dari segala yang dituhankan. Bukan seperti itu. Lebih Kalaunya utama dari segala yang diciptakan berarti dia diciptakan. Kalau dia Tuhan maka kosakatanya Bang ya lebih utama dari segala yang dituhankan jadinya. Bukan. Memang yang dituhankan siapa aja? Ya kan Kan nggak ada Yesus. yang dituhankan selain daripada Bapa gitu loh. Waduh. Mau lagi Bang ayat yang lain Yesus ciptaan. Nah, ini kan perbedaan Ayo 3:14. ayat 14. Hmm. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Baik, amin siapa? Amin itu melambangkan Tuhan. Tuhan. Siapa amin ini yang dimaksud? Inilah firman dari Amin, arti firman dari Allah. Amin ini Allah. Iya, Kata siapa? Tuhan. Itu Amin. Kan Amin kan di situ huruf besar itu, Bang. Artinya Iya, itu sesuatu huruf besar. yang terjadi. Artinya apa?
Ya, inilah firman dari Amin. Amin. Amin ini siapa? Amin itu yang menciptakan segala sesuatu. Allah. Waduh. Bang, Itu dia. abang lihat di Google dulu dah, dari literasi Kristen. Siapa Amin itu? Dan benar. Iya. Siapa Amin yang dimaksud? Yesus Kristus. Siapa Amin yang dimaksud di Wahyu seperti itu maksudnya? Yesus. Coba Abang jelaskan ke saya, coba. Persepsi Abang seperti apa? Inilah firman dari Amin. Ya, Iya, inilah firman dari Yesus. Saksi Makanya yang setiap kali setia kita berdoa, kita dan sebut benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Amin ini ciptaan Tuhan. Bukan Bang. Bukan Bang. Kayak gimana? Artinya Coba itu- Anda buka dulu dah. Ya, gereja mana yang mengatakan selain Yesus di situ? Menurut gereja, seluruh gereja, Amin itu adalah Yesus. Ya, Yesus itu juga kan satu di dalam Bapa. Ya, Amin ini adalah Yesus. Yesus itu saksi yang setia kan? Dan benar kan dia bersaksi? Oke. Kan tadi dikatakan Abang kan mempermasalahkan permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah Yesus itu. Permulaan dari ciptaan, tetapi bukan dia yang diciptakan. Loh, ini Gitu. tertulis Jadi salah permulaan. lagi gitu. Bang, sabar dulu. Berarti yang tertulis ini salah lagi menurut Anda? Ya kan permulaan dari ciptaan. Iya, memang ciptaan Yesus itu. Kita artikan frasa ini ya Bang ya. Artinya frasa ini menegaskan peran Yesus sebagai pencipta, bukan Ya. ciptaan. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia, untuk Dia, sejalan dengan yang ada di Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Jadi jangan Ya. dibalik Bang pengertiannya. Iya, jadi kalau gini Bang, kita lihat tulisan Paulus dengan tulisan di Wahyu 3 ini ya, mempunyai makna yang sama. Yesus Ini itu adalah frasenya loh, Bang. iya. Jadi Frasa Yesus itu. itu menurut Paulus dan menurut Wahyu ini ya, surat Yohanes ini adalah ciptaan yang paling utama gitu. Allah. Dari ciptaan Allah. Ya, bukan seperti itu. Nih. Jadi kalau dikatakan saya setuju itu permulaan dari ciptaan Allah, tetapi frasa itu menegaskan peran Yesus Bang sebagai pencipta, bukan sebagai ciptaan. Peran Yesus sebagai pencipta, sedangkan di sini dikatakan ciptaan. Ya, kayak gimana sih? Masa abang mau melawan kitabnya sendiri? Bukan permulaan dari ciptaan, artinya kalau nggak ada Yesus nggak ada ciptaan, seperti itu loh. Ya, permulaan dari ciptaan Allah kan? Dia yang berperan menciptakan. Jadi kalau dia nggak ada, contohnya gini Bang, saya kasih gambarannya nih ya. Permulaan adanya, kalau dikatakan permulaan adanya Google, ya kan? Berarti siapa yang menciptakan Google itu, gitu loh Bang. Ya. Permulaan adanya Google. Bang. Kita berdebat di sini Bang. Coba Abang googling lah. Kira-kira itu apa artinya permulaan dari ciptaan itu? Coba Abang cari ya. Bacakan. Kalau nanti Google menjawabnya sesuai dengan yang Abang bilang, saya nyerah. Coba. Nih. Kita baca ya menurut Google ya. Permulaan ciptaan berarti sumber atau asal dari segala ciptaan. Betul kan? Sumber dari segala yang diciptakan. Makanya kata saya, batu pertama pesantren itu sumber terbangunnya seluruh bangunan. Gimana sih? Permulaan dari ciptaan dapat diartikan sebagai sumber atau asal Iya. mula dari semua ciptaan. Sumber atau asal dari segala ciptaan. Nah, jadi bukan dia yang diciptakan, dia asalnya gitu. Paham gak Bang Kalau ini ada- Bang maksudnya? Sumber atau dari segala ciptaan. Jangan dipotong-potong, sumber atau asal. Kan gitu kan? Iya, Bang? asalnya apa? Pondok pesantren itu asalnya dari peletakan batu pertama. Lalu dibangun lagi sampai ke sana kemarinya kan gitu. Salah. Kalau abang nggak punya, kalau abangnya nggak ada, Sampai KBBI pun Anda salahkan berarti. KBBI ya, mau Anda salahkan juga ya, nyerah saya kalau kayak gitu ya. Nyerah saya kalau KBBI pun Anda salahkan. bukan bang. Kan kita ini masalah persepsi bang. Artinya abang
melihatnya juga benar dari persepsi abang gitu kan. Lalu dari persepsi saya sebagai orang Kristen, kan abang nih bahas kitab saya nih. Ya udah nih bang, Bang, ini saya tunjukin satu website ya bang ya. saya jawab gitu bang. Wahyu 13 awal penciptaan Allah ya, Matniel, bukan dari situs Islam ya. Kita baca nih. Dan para pendukung pandangan ketiga memahami permulaan berarti bahwa Kristus adalah kepala atas ciptaan Allah. Iya. Ciptaan Yesus itu menurut literasi Kristen nih.